Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan mengulik fakta menarik tentang perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Peringatan ini menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia untuk mengenang kelahiran Nabi yang membawa ajaran Islam. Di berbagai belahan dunia, Maulid Nabi dirayakan dengan cara yang berbeda-beda, namun tujuannya sama, yakni meneladani dan mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Perbedaan perayaan Maulid Nabi di Arab Saudi dan Nusantara. 1. Perayaan di Arab Saudi. Di Arab Saudi, peringatan Maulid Nabi tidak dirayakan secara formal oleh pemerintah dan umumnya tidak dianggap sebagai hari libur. Arab Saudi mengikuti ajaran Salafi atau Wahabi yang ketat, yang menilai perayaan Maulid Nabi sebagai bid'ah, inovasi dalam agama, yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW maupun para sahabatnya. Oleh karena itu, meskipun sebagian kecil masyarakat mungkin merayakannya secara pribadi, tidak ada perayaan resmi yang melibatkan ritual publik atau perayaan besar-besaran. 2. Perayaan di Nusantara. Di Nusantara, khususnya di Indonesia, Maulid Nabi dirayakan dengan penuh sukacita dan melibatkan berbagai tradisi lokal. Perayaan ini menjadi bagian dari budaya yang menggabungkan unsur keagamaan dan adat istiadat setempat. Umat Muslim di Indonesia memperingati Maulid Nabi dengan pembacaan barzanji, syair pujian kepada Nabi, zikir, pengajian, dan doa bersama. Perayaan ini juga menjadi momen untuk mempererat silaturahmi antar umat Muslim. Mengapa sejarahnya bisa berbeda? Perbedaan sejarah dan cara perayaan Maulid Nabi di Arab Saudi dan Nusantara dapat ditelusuri dari perbedaan pandangan teologis, budaya, dan perkembangan sejarah Islam di masing-masing wilayah. Di Arab Saudi, paham Wahabi yang sangat konservatif mendominasi, menekankan pada pemurnian ajaran Islam dan menolak segala bentuk inovasi yang tidak ada pada zaman Nabi. Sementara itu, di Nusantara, Islam berkembang melalui proses akulturasi dengan budaya lokal, sehingga perayaan Maulid Nabi diintegrasikan dengan berbagai tradisi setempat, seperti seni, kuliner, dan upacara adat. Perayaan Maulid Nabi yang unik di beberapa daerah Nusantara, Maulid Nabi di Cirebon, Muludan Keraton Kasepuhan dan Kanoman. Di Cirebon, Maulid Nabi dikenal sebagai Muludan dan dirayakan dengan upacara besar di Keraton Kasepuhan dan Kanoman. Acara ini biasanya berlangsung selama beberapa hari, diawali dengan prosesi panjang berupa arak-arakan panjang jimat, yaitu membawa benda-benda pusaka yang dipercaya memiliki nilai sejarah dan spiritual. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kesultanan Kanoman Cirebon berjalan dengan penuh hikmat. Seluruh elemen masyarakat dan keluarga besar Kesultanan Kanoman Cirebon mengikuti rangkaian kegiatan puncak Maulid Nabi. Juru bicara Keraton Kanoman Cirebon Ratu Raja Arimbi Nurtina menjelaskan tradisi peringatan Maulid Nabi di Kesultanan Kanoman disebut dengan Pelal Ageng Panjang Jimat. Pelal Ageng artinya malam keutamaan yang besar, yakni malam di mana Nabi Muhammad lahir ke dunia. Sementara itu, untuk istilah panjang jimat berasal dari kata panjang, yakni sebuah piring pusaka berbentuk bundar besar, pemberian seorang petapa suci bernama Sanghyang Bango dari Gunung Singkup. Sedangkan jimat berarti benda, apapun yang memiliki nilai sejarah dan nilai pusaka yang harus dijaga. Selain itu, istilah jimat merupakan sebutan untuk nasi dalam proses saat menjadi gabah dikupas satu persatu biji besarnya. Jimat itu sendiri diartikan diaji dan dirumat, di mana diaji merupakan prosesi pembelajaran dan dirumat merupakan aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari. Sehingga apa yang menjadi tuntunan daripada ajaran agama Islam kita bisa mengaplikasikannya di dunia nyata ini. Dari Jagapura. Dari Jawa berarti ya? Sengaja ke sini? Iya, ngikutin mama ke sini, keluarga di sini semua. Oh gitu, biar apa Bu? Ngalap sabab.
Oh gitu, rutin ini Bu? Rutin kok tiap tahun. Biar dapat Oh gitu, biar... Panjang Jimat merupakan puncak peringatan Maulid Nabi yang rutin digelar Keraton Kanoman. Dalam tradisi dan doa bersama ini, merupakan ajakan kepada masyarakat agar selalu mengingat Nabi Muhammad dan mengamalkan segala ajarannya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan. Acara ini disertai dengan pementasan seni tari, gamelan, dan pembacaan sejarah Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi di Yogyakarta, Sekaten. Sekaten adalah perayaan Maulid Nabi yang diadakan di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Peringatan ini berlangsung selama seminggu, di mana masyarakat dapat menikmati pasar rakyat, mendengarkan gamelan Sekaten, dan mengikuti tradisi grebek maulud yang ditandai dengan iring-iringan gunungan, sebuah rangkaian hasil bumi yang dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol keberkahan. Grebek Maulud menjadi puncak acara Sekaten yang digelar selama sepekan di Keraton Kasunanan, Surakarta. Dua pasang gunungan diperebutkan warga dalam acara puncak Sekaten ini. Dua pasang gunungan keraton diarak dari Keraton Surakarta hingga halaman Masjid Agung Surakarta pada Kamis 28. Nantinya mau buat apa sih, Pak? Ya, boleh buat supaya tambah berkah, jadi bakat sehat, panjang umur, ini lancar. Grebek Maulud merupakan tradisi Keraton Kasunanan Surakarta untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad yang jatuh pada 12 Mulud berdasarkan penanggalan Jawa. Grebek, semua grebek rame, ada grebek besar, ada grebek poso, semua rame, tapi alhamdulillah hari ini rame sekali karena selain berbarengan dengan libur nasional, juga antusias masyarakat dalam memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad dan juga dalam rangka menyemarakkan atau menguri-uri kebudayaan sudah kembali pulih setelah pandemi yang panjang. Gunungan Jalar menyimbolkan seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab mencari nafkah. Sementara Gunungan Estri melambangkan tugas istri mengolah makanan menjadi siap saji. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Maulid Nabi di Aceh, Kanduri Maulud. Di Aceh, perayaan Maulid Nabi dikenal dengan nama Kanduri Maulud. Tradisi ini berlangsung hingga 3 bulan berturut-turut setelah Maulid Nabi. Masyarakat Aceh menyelenggarakan kenduri, makan bersama di masjid-masjid, meunasah atau rumah-rumah dengan menyajikan hidangan khas Aceh seperti kuah baulangong, gulai kambing. Acara ini juga diisi dengan zikir, doa, dan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi di Makassar, Maudu Lompoa. Di Makassar, khususnya di daerah Cikoang Takalar, perayaan Maulid Nabi dikenal dengan Maudu Lompoa. Perayaan ini ditandai dengan arak-arakan perahu hias yang disebut Pak Raga, yang berisi persembahan seperti makanan, hasil bumi, dan alat-alat rumah tangga. Masyarakat berarak menuju pantai dengan iringan musik tradisional dan tarian untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi di Madura, Maulid di pesantren. Di Madura, peringatan Maulid Nabi biasanya dirayakan di pesantren-pesantren dengan khidmat. Perayaan ini melibatkan pembacaan kitab Barzanji, lantunan selawat, dan pengajian akbar yang mengundang banyak ulama dan masyarakat. Acara ini juga menjadi ajang bagi pesantren untuk menunjukkan keterampilan para santri dalam membaca Al-Quran, berpidato, dan berselawat. Kesimpulan peringatan Maulid Nabi di berbagai belahan dunia, khususnya di Arab Saudi dan Nusantara, mencerminkan keberagaman dalam mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Meski ada perbedaan cara perayaan, inti dari Maulid Nabi adalah sama, yaitu mengingat dan meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Perayaan di Nusantara yang diperkaya dengan tradisi lokal menunjukkan bagaimana Islam di Indonesia bisa beradaptasi dan menyatu dengan budaya setempat, menjadikannya lebih inklusif dan meriah, namun tetap berada dalam koridor keimanan. Asal-usul kitab Barzanji, penulis kitab Barzanji. Kitab Barzanji ditulis oleh Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, seorang ulama, penyair, dan sufi yang lahir di Madinah pada tahun 1690 Masehi, 1103 Hijriah. Nama Barzanji diambil dari nama daerah asal keluarganya, yaitu Barzinj,
sebuah wilayah di Kurdistan yang sekarang menjadi bagian dari Irak. Syekh Ja'far Al-Barzanji berasal dari keluarga yang terhormat dan terkenal dalam dunia keagamaan, dan ia sendiri adalah seorang ahli dalam bidang fikih, tasawuf, dan sastra Arab.